Harga telur ayam naik drastis, seperti terpantau di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara, Selasa siang. Harga telur tembus Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga telur itu dinilai sangat tinggi, sebab saat lebaran saja di kisaran Rp30.000 per kilogram, dan normalnya di kisaran Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga telur naik karena pasokan dari agen berkurang. Permintaan Jakarta katanya naik. Tinggi permintaan Jakarta. Stok di sini nggak ada ya? Ya, di sini agak kurang, makanya dimahalin. Kita biasa stok dari mana sih Tante? Dari Proximal 3132. Biasanya tinggi itu paling maksimal 30 di hari-hari besar seperti apa? Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Biasanya kan di bawah angka 30. Ini malah di atas 30 di hari biasa. Di hari biasa malah di atas angka 30. Warga mengurangi pembelian telur untuk menekan pengeluaran. Mereka berharap harga telur segera kembali turun. Ini beli apa sih Tante? Telur ya. Harganya naik atau gimana sih Tante? Naik. Naik ya? Iya, Berapa sekarang angkanya? 30.000 di sini. Sekilo ya? Di tempat lain 30-an ya. Kalau harga naik ini gimana pembelian kita Tante? Ya, dikurangin aja. Pinter-pinter aja milih. Kenaikan harga telur menyebabkan omset pedagang turun drastis. Para pedagang dan pembeli mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi kenaikan harga telur. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Para peternak ayam petelur di Tulang Bawang hingga Selasa siang belum menikmati keuntungan besar atas naiknya harga telur. Penyebabnya harga pakan ayam juga terus naik mencapai Rp384.000 per sak. Harga tersebut naik lebih dari Rp50.000 dibanding sebelum Lebaran lalu. Banyak peternak ayam petelur bangkrut akibat tingginya harga pakan. Dampaknya pasokan telur ke agen dan pedagang di pasar berkurang. Salah satunya adalah Azza Sasono, peternak ayam petelur di desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Usahanya masih bertahan meski tidak mendapatkan keuntungan besar. Untuk mengurangi pengeluaran, ia juga mengurangi pegawai. Harga pakan sekarang 384. Sebagai peternak merasa terbebani nggak sih Pak? Ya sebenarnya yang merasa terbebani masalah pakan. Dari harga pakan selalu naik. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, stok telur ayam di Lampung melimpah. Naiknya harga telur itu akibat harga pakan naik. Ya, kalau stok kita aman, stok kita surplus ya, tetap produksi telur kita tetap pada kondisi yang kita surplus 15.750 kilo untuk bulan ini. Kita surplus, tapi harga kembali lagi harga diberi gitu ya perdagangan. Dan kita ketahui bahwa harga telur juga dipengaruhi oleh bahan pakan. Ya, harga pakan ternak kita juga naik. Kenaikan harga pakan ayam seringkali dikeluhkan para peternaknya ayam pedaging maupun ayam petelur. Namun sejauh ini pemerintah belum bisa berbuat banyak mengendalikannya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Lampung Selasa siang mendapatkan bantuan 10.000 dosis vaksin virus lumpy skin disease atau LSD dari Kementerian Pertanian. Ini terkait ditemukannya puluhan ekor sapi di 3 kecamatan di Tulang Bawang yang terserang virus LSD. Kepala Dinas Pertanian Lampung, Lili Marwati mengatakan vaksin itu akan didistribusikan ke berbagai daerah di Lampung. Vaksinasi sapi akan kembali digelar secara serentak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung menyebut virus LSD saat ini belum termasuk wabah seperti kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa waktu lalu.
Kasusnya terbilang sedikit dibanding dengan populasi sapi di Lampung. Jumlah sapi di Lampung kini mencapai 90.000 ekor dan sapi yang terserang virus LSD sekitar 50 ekor. Vaksin yang 10.000 dosis yang diberikan oleh Kementerian Pertanian sudah kita distribusikan. Jadi kita minta pada teman-teman di kabupaten kota untuk aktif melakukan vaksinasi RSI tersebut. Salah satunya sapi yang terserang virus LSD milik Sumiyem, warga Panca Tunggal Jaya, Gedung Aji, Tulang Bawang. Selama 2 hari, benjolan di tubuh sapinya kian banyak. Ia kemudian meminta dokter hewan segera menanganinya. Gimana caranya? Pokoknya minta sembuh, biar sehat untuk modal, untuk modal hidup. Cuman itu-itunya aja yang punya, nggak ada lainnya. Minta vaksin juga Mbak ya? Ya, nggak divaksin ya, dan terima kasih betul. Penularan virus LSD pada ternak melalui lalat dan nyamuk. Gejala ternak yang terserang virus LSD mengalami demam tinggi, terdapat banyak benjolan di tubuhnya hingga mengalami kelumpuhan. Berdasarkan data Disnakes One Lampung hingga Selasa siang belum ada sapi yang mati terserang virus LSD. Sekitar 50 ekor sapi yang terserang LSD, 40 ekor diantaranya sudah sembuh dan 10 ekor lainnya masih dalam pengawasan. Ari Susanto dan Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung dan Tulang Bawang. Pemerintah di sejumlah daerah di Lampung meningkatkan kewaspadaan penularan virus Lumpy Skin Disease atau LSD yang menyerang ternak khususnya sapi. Salah satunya Bandar Lampung. Petugas Dinas Pertanian Bandar Lampung meningkatkan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan dan lapak penjualan sapi. Hingga Selasa siang belum ditemukan kasus LSD di Bandar Lampung. Petugas meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan jalur masuk ternak yang akan masuk kota. Petugas juga memberi imbauan kepada para penjual sapi di kota supaya menjaga kebersihan kandang dan memberikan vitamin tambahan sebagai upaya pencegahan. Nah, kita koordinasi sama karantina, karena kalau dari Jawa kan pasti karantina cek dulu. Dan juga sapi yang dipotong di kota Bandar Lampung itu 90% dari feedlotter, dari pemumukan. Insya Allah sudah terjaga. Kami juga sudah koordinasi dengan yang penjual dan pembeli, penjual ini sapi. Kita sosialisasikan jangan sampai kota Bandar Lampung masuk, karena kalau masuk penyakit LSD itu juga kan merugikan masyarakat. Merebaknya virus LSD belum mempengaruhi daya beli masyarakat akan daging sapi di pasar. Harga daging sapi juga masih normal Rp130.000 per kilogram. Kalau penjualan sih biasa karena pasca lebaran ya. Pasca lebaran kan jumlahnya emang kurang. Kalau penjualan biasa ya, masuk pasca lebaran. Kita ngambil daging ini dari daerah mana sih Pak? Kalau sapi ini kan dari PT. PT kan kayak dari ini masuk PT lah kan udah bersertifikat ya? Ya dia orang kan sudah emang resmi. Kebutuhan daging sapi di kota Bandar Lampung dipasok dari berbagai daerah di Lampung dan Jawa. Dinas Pertanian mengklaim bahwa daging sapi yang terpapar LSD tetap aman dikonsumsi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.